Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi kelas 12, materi wilayah dan pewilayahan dalam pembangunan nasional. Pada pertemuan kali ini, indikator yang akan kita bahas yaitu tentang teori pembangunan wilayah. Banyak sebenarnya tentang teori pembangunan wilayah. Pada pertemuan kali ini kita cukup membahas dua teori. Yang pertama yaitu tentang kontrol teori, yang kedua tentang teori ketergantungan. Yang pertama yaitu kontrol teori. Terbagi atas teori determinisme lingkungan alam. Teori determinisme lingkungan alam ini yaitu teori ini berpandangan bahwa pengaruh lingkungan alam sangat kuat terhadap perkembangan masyarakat suatu wilayah atau negara. Pengaruh ini dapat positif, bisa juga negatif. Misalnya, beberapa negara yang terletak di daerah tropis akan menghadapi masalah-masalah seperti adanya temperatur yang panas dalam melemahkan energi dan aktivitas kerja masyarakat. Menurut Ellsworth Huntington berpendapat bahwa lingkungan alam sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwa iklim merupakan kunci dari kebudayaan manusia. Dalam batas-batas tertentu, memang lingkungan alam berpengaruh terhadap tingkat perkembangan wilayah. Namun, suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri ialah bahwa ada beberapa negara yang mempunyai kondisi lingkungan alam yang kurang menguntungkan, dapat pula berkembang pesat. Hal ini bisa terjadi karena adanya faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara, yaitu faktor kemampuan akal pikiran manusia yang dimanifestasikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang kedua pembagiannya yaitu teori determinisme lingkungan kebudayaan, yaitu beranggapan bahwa perbedaan suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa segala sesuatu akan bisa dicapai dengan menggunakan akal pikiran manusia dan nilai keberhasilan pembangunan diukur dari segi pencapaian materi yang dimilikinya. Yang kedua, ada teori tentang ketergantungan atau dependensi teori. Teori ini beranggapan bahwa keterbelakangan atau underdevelopment yang dialami negara-negara berkembang bermula pada saat masyarakat negara tersebut tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Kemudian, dengan demikian masyarakat negara berkembang tersebut kehilangan otonominya dan menjadi negara pinggiran dari daerah-daerah metropolitan yang kapitalis. Selanjutnya, daerah-daerah pinggiran ini dijadikan daerah-daerah jajahan dari negara-negara metropolitan. Mereka hanya berfungsi sebagai produsen bahan mentah atau raw material dan konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan oleh industri-industri di negara-negara metropolitan tersebut. Pada akhirnya, timbullah struktur ketergantungan yang merupakan penghambat yang hampir tak dapat diatasi bagi negara-negara berkembang. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa teori ketergantungan tergabungnya secara paksa negara-negara yang sebagian besar pernah dijajah ke dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia merupakan penyebab dari keterbelakangan negara-negara yang sedang berkembang. Tanpa adanya kolonialisme dan integrasi ke dalam sistem ekonomi kapitalisme dunia, negara-negara berkembang saat ini pasti sudah berhasil mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai, dan bukannya tidak mungkin untuk mengembangkan industri manufaktur atau usaha lain atas kekuatannya sendiri. Oke, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, tugasnya catatlah kesimpulan pada buku catatanmu
tentang pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Semoga siswa-siswi Bapak dapat memahami materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.